Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah diberikannya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ayah bunda yang dirahmati oleh Allah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Digital Parenting Sekolah Tunas Unggul. Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana komunikasi yang efektif antara orang tua dan juga anak. Komunikasi dengan anak sangatlah penting untuk dibangun sedini mungkin. Komunikasi yang tepat dapat mendorong anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang positif. Membangun komunikasi yang positif sejak anak masih kecil dapat membantu dalam mengembangkan kepercayaan diri anak, membangun harga diri anak, membangun konsep diri anak yang positif, dan dapat membantu anak dalam membangun hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Komunikasi yang terjalin baik juga dapat membuat hubungan anak dan orang tua terasa menyenangkan. Sebaliknya, komunikasi yang terjalin dengan buruk dapat membuat anak tidak menghormati orang tuanya, sehingga sering terjadi pertengkaran antara anak dan orang tua. Komunikasi antara orang tua dan anak yang baik dapat mempererat hubungan orang tua dan anak. Hal ini tentu membantu orang tua dalam memahami setiap perkembangan anak-anaknya. Ingat, perkembangan anak bisa berbeda-beda di tiap usianya. Namun, melalui komunikasi yang efektif, orang tua bisa mengetahui seperti apa anak mereka, apa yang mereka suka lakukan dan tidak suka lakukan. Bentuk komunikasi orang tua tentu mempengaruhi perkembangan anak. Lalu, bagaimana sebenarnya membangun komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak? Berikut tips dari kami dan langkah-langkahnya. Pertama, dengarkan anak. Dengarkanlah terlebih dahulu apapun yang dikatakan anak. Biarkan mereka tahu bahwa ayah dan bunda tertarik untuk mengetahui dunia mereka. Tanyakan kepada mereka apa yang terjadi di sekolah dan di lingkungan mereka. Usahakan jangan beralih ke televisi, koran, atau telepon ketika mereka mulai berbicara. Jadilah cermin ketika anak bercerita tentang masalahnya. Tunggu dan eksplor perasaannya hingga tuntas. Dan berikan respon yang sesuai seperti, "Oh, begitu ya? Terus, kamu kesal sekali ya?" Jika emosinya sudah mengalir, maka korteks otaknya siap bekerja. Selanjutnya, anak akan lebih mudah menerima informasi dan pesan dari kita. Yang kedua, berbicara dengan mereka. Ayah dan bunda perlu menyimpan gawainya terlebih dahulu dan mulailah berbicara dengan anak tentang hal-hal favorit mereka. Tunjukkan rasa penasaran kita pada apapun yang mereka ceritakan. Hal ini akan melatih anak untuk belajar percaya diri ketika berbicara. Yang ketiga, berkomunikasilah dengan bahasa yang lebih sederhana dan jelas. Jangan membuat anak bingung dengan menunjukkan sikap dan perkataan yang rumit. Mereka bisa saja salah mengartikan perkataan atau gerak tubuh kita jika itu terlihat rumit. Yang keempat, berikan kata-kata yang memotivasi setiap hari. Buatlah mereka merasa aman dan berikan anak kebebasan penuh untuk berkarya sesuai keinginan mereka. Teruslah memotivasi hal baik yang mereka lakukan.
Yang kelima, ajaklah anak turut berdiskusi. Ciptakan percakapan yang membuat anak berpikir. Libatkan anak dalam memilih sesuatu. Misalnya, ketika memilih warna cat kamar anak, melatih berpikir kritis anak bisa dimulai sejak dini dengan hal yang sederhana. Hal ini juga membuat anak merasa bahwa pendapatnya diperlukan. Yang keenam, hindari menggunakan kata jangan. Inilah salah satu kesalahan yang kerap dilakukan oleh orang tua. Di saat anak tengah bereksperimen yang mungkin sedikit membahayakan, orang tua umumnya berkata "jangan" kepada anaknya. Sesungguhnya, kata ini apabila terlalu sering diucapkan oleh orang tua kepada anaknya, justru dapat berakibat negatif yang menyebabkan sang anak tidak berkembang kreativitasnya. Untuk mengganti kata jangan, ayah dan bunda sebaiknya menggunakan kata lain yang bermakna lebih positif. Contohnya, seperti ada anak yang berlari, lalu bundanya berkata, "Jangan lari." Jadi kalimat yang sebaiknya digunakan adalah berjalan saja atau pelan-pelan saja dan lain sebagainya. Yang ketujuh, jadilah panutan dan idola untuk anak kita. Pada umumnya, setiap anak memiliki idola atau superhero di dunia imajinasinya. Namun di dunia yang sesungguhnya, ia juga pasti ingin memilikinya. Ayah dan bunda sebagai orang tua sebisa mungkin mencoba untuk menjadi apa yang diinginkan sang anak dan selalu bisa diandalkan. Salah satunya adalah dengan menjadi teladan kepada putra-putri kita. Yang kedelapan, berikan rasa nyaman. Tumbuhkanlah rasa nyaman saat anak sedang bersama dengan kita. Agar anak merasa nyaman, sebaiknya jangan menjadi yang merasa paling tahu segalanya, sehingga membuat kita terkesan mendominasi pembicaraan. Jadikan ia seperti seorang teman yang juga perlu untuk kita dengarkan dengan baik dan dengan penuh rasa simpati. Yang kesembilan, tumbuhkan sikap menghormati. Ajarkan anak untuk selalu menghormati siapapun orangnya, baik orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Hal ini penting untuk ditumbuhkan semenjak usia dini karena di kemudian hari saat ia dewasa, ia dapat berlaku hormat kepada semua orang. Yang ke-10, ajarkan anak rasa tanggung jawab. Ajarkan dan ingatkan anak kita untuk selalu memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Misalnya, jika telah tiba waktunya untuk sekolah, ia harus berangkat. Jika ia bertanya mengapa harus demikian, berikanlah alasan yang bisa dipahami olehnya. Yang ke-11, ajarkan untuk meminta maaf. Meminta maaf atas sebuah kesalahan adalah tindakan yang mulia dan kesatria. Ajarkanlah anak kita agar mau meminta maaf untuk kesalahan yang mungkin ia lakukan terhadap teman sebayanya, agar ia menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah tindakan yang kurang terpuji. Yang ke-12, jangan ditakut-takuti. Orang tua biasanya cenderung mengambil jalan pintas yang mudah. Selain berbohong, orang tua juga biasanya kerap menakut-nakuti anak agar anaknya mau menurut dengan segera. Ini adalah perilaku orang tua yang keliru, karena selain bisa menjadi semacam trauma saat ia dewasa, hal ini juga mengakibatkan anak menjadi tidak mandiri, sehingga dapat mengurung kreativitasnya. Yang ke-13, jangan dibohongi. Sama halnya dengan ditakut-takuti, anak yang kerap dibohongi saat masih kecil akan menjadi terbiasa dengan kebohongan-kebohongan yang ditanamkan oleh orang tuanya. Saat nanti ia sudah besar, ia tentu akan menganggap berbohong adalah hal yang wajar,
untuk dilakukan karena semua orang termasuk orang tuanya juga melakukannya. Yang ke-14, jangan berkata keras dan mengancam. Anak itu seperti kertas putih yang kosong. Baik atau tidaknya anak juga tergantung dari yang diajarkan orang tua kepadanya. Oleh sebabnya, cobalah untuk sebisa mungkin menghindari perkataan yang keras, mengancam, atau bahkan meneriaki sang anak. Apabila perilaku anak mungkin terkesan nakal atau bandel, cobalah untuk menahan emosi kita dan katakan dengan lembut serta bijaksana. Yang ke-15, ajarkan keterbukaan. Di saat ayah dan bunda memiliki waktu luang bersama dengan sang buah hati, ajaklah berbincang dan cobalah untuk mencari tahu mengenai kesehariannya. Apa saja yang ia lakukan, apa yang membuat ia senang, apa yang membuatnya sedih, atau bahkan yang membuatnya bersemangat. Dengan terbukanya sang anak, kita juga bisa mencari celah untuk dapat mengetahui sifat sang anak sekaligus menjadi inspirasi bagi orang tua. Orang tua yang baik dan bijak adalah orang tua yang dapat mengambil pengalaman dan pelajaran dari siapapun termasuk dari anaknya sendiri. Yang ke-16, ingat, setiap pribadi unik. Jangan dibandingkan anak sendiri dengan orang lain. Hargai setiap pribadi lawan bicara kita. Allah saja yang telah menciptakan setiap manusia dengan unik dan berbeda-beda. Maka jangan samakan dirinya dengan kita, apalagi orang lain. Semoga kita sebagai orang tua bisa berkomunikasi lebih efektif dengan anak kita sehingga anak kita menjadi investasi untuk akhirat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.